Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview yaitu masih di seputaran melon sistem NFT. Sebelum saya akan melanjutkan atau menyampaikan apa yang akan saya sampaikan nanti, saya ucapkan dulu pada teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa ya, yang hari kedua. Semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada teman-teman semua, saya mohon maaf selalu telat membuat konten ya, karena memang pada saat-saat ini kami banyak kegiatan sekali, yaitu mungkin teman-teman pun sebagian sudah tahu ada kegiatan yang harus saya selesaikan, yaitu untuk kegiatan nanti ada kunjungan KTNA Peda KTNA Kalimantan Tengah, teman-teman ya. Oke teman-teman, video kali ini saya akan membahas kekurangan atau kendala-kendala yang ada di sistem NFT, dan kita akan percobaan di video kali ini yaitu mengenai kendalanya atau solusinya, teman-teman ya. Karena pada video-video yang lalu saya hanya menyampaikan uji coba sistem NFT ini, yaitu di masalah tahapan-tahapan pemberian nutrisinya. Dan teman-teman semua mungkin sudah tahu di video-video yang lalu seperti itu uji coba kami, cara tahapan-tahapan pemberian nutrisinya dan sampai panen kemarin, teman-teman ya. Kita akan lanjutkan video kali ini mengenai kendala yang kemarin saya alami, yaitu mengenai busuk batang ya. Kemarin itu sebetulnya bukan busuk batang, teman-teman, karena yang busuk itu bukan batangnya, busuk itu akarnya. Di sini jangan salah paham teman-teman ya, salah mengartikan. Dalam arti mati itu bukan karena busuk batang saja, ada juga dari busuk akarnya. Karena kita bisa lihat sendiri di tanaman itu yang busuk apanya, bukan mati itu berarti karena busuk batang. Karena kalau memang batangnya utuh, tidak ada yang busuk, kita cek yang busuk itu akar, berarti busuk akar ya. Di sini saya akan sampaikan permasalahan busuk batang di sini. Sudah saya analisa kemarin, itu memang faktor dari kekurangan atau semua sistem kami ini tidak memenuhi syarat. Baik di greenhouse-nya, karena ukuran greenhouse kami hanya tinggi 3 meter dan lebarnya hanya 4 meter, karena kami ini dalam masa uji coba ya. Jadi greenhouse pun tidak memenuhi syarat, karena memang cuma untuk uji coba saja. Itu kendala yang pertama, uji coba kemarin itu masalah greenhouse ya, kurang ideal. Dan untuk di pipa pun, pipa ini ukuran kami ini hanyalah 2,5 in. Mungkin idealnya itu kita harusnya menggunakan talang, teman-teman ya, yang dia lebar dan mampu untuk menampung akar supaya tidak bisa bertumpuk ya. Karena melebar dan luas, otomatis oksigen pun di ruang itu banyak, tidak akan mengakibatkan menjadi busuknya akar. Oke, kemarin masih tetap sama menggunakan
pipa 2,5 in, dan sekarang juga yang tanaman ini yang periode kedua teman-teman ya, menggunakan peralon yang kemarin juga yang 2,5 in. Hanya di sini saya tidak mengubah pipanya, hanya yang diubah jarak tanamnya. Jarak tanam yang kemarin yang uji coba yang sudah lalu itu, saya menggunakan jarak tanam 30 cm dari as ya, dari titik tanaman. Antara tanaman 30 cm. Dan pada saat ini untuk istilahnya menghindari busuk akar tadi, karena memang busuk akar itu dikarenakan kekurangan oksigen di dalam pipa atau penumpukan akar yang banyak dan meluap, dan greenhouse pun tidak ideal, suhu panas tinggi, akhirnya di dalam pipa itu meluap atau menguap panas, kekurangan oksigen tadi teman-teman ya, karena ruangnya sedikit, akhirnya yang terjadi pembusukan akar. Nah itu teman-teman ya yang terjadi permasalahan uji coba kemarin. Nah makanya sekarang akan saya cari solusinya dengan greenhouse yang sama, yang tidak ideal, dan pipa pun memang kurang besar juga, dan jarak tanam sekarang diubah menjadi yang 30 cm ke 45 cm. Karena pipa ini kami ukuran jarak tanam bekas sayur ya 15 cm. Yang kemarin berarti langkah 1 lubangnya, sekarang di langkah 2. Jadi yang 2 ditutup, kita yang ditanam lubang yang ketiganya. Jadi 45 cm. Nah, kita bisa lihat di belakang kami ini melon sudah di usia 14 HST teman-teman ya. Waktu tanam hari Sabtu yang dulu, ini sudah hari Jumat, makanya ini sudah 14 HST. Itu untuk mengatasi busuknya akar teman-teman ya, supaya akar di dalam pipa ini enggak terlalu numpuk. Jadi kita akan siasati dengan cara jarak tanam ini kita perlebar atau perjauh, dikurangin istilahnya ditambah jarak tanamnya yang 30 ke 45 cm. Mungkin ini masih dalam uji coba juga teman-teman ya, masalah busuk batang tadi yang supaya tidak terjadi kembali. Ya mungkin lebih baiknya itu kita ubah semua, dari greenhouse-nya, dari pipanya ke talang ya, jarak tanam ya yang ideal, mungkin itu kita tanaman akan tumbuh sempurna dan tidak akan bermasalah. Yang penting kita tahu pengaturan di nutrisinya tadi. Oke teman-teman, ini masih proses ya, karena uji coba kami ini langsung ya, tidak harus berhasil dulu baru saya tayangkan. Ini langsung tanam melon ini langsung divideokan dan dipraktekkan uji cobanya secara langsung. Jadi nanti berhasil atau tidaknya pun bisa langsung dilihat sama teman-teman semua. Dan di video kali ini saya akan sampaikan juga, karena banyak teman-teman mengeluh atau mempertanyakan masalah air. Katanya di tempat saya ini berapa air baku itu ppm-nya. Jadi saya di sini sekarang saya perlu sampaikan, kemarin saya menggunakan air sumur, ppm-nya hanyalah 0,20 ya. Jadi di bawah 100 ppm. Jadi ppm-nya hanyalah 20, rendah sekali. Hasilnya kemarin dengan menggunakan air baku yang ppm-nya 20 itu sangat bagus teman-teman ya. Cuma kendala satu, kemarin busuk batang saja. Kalau di pertumbuhan tanaman sangat bagus sekali.
Dan sekarang saya akan menguji atau mencoba menggunakan air bukan dari sumur yang seperti kemarin. Jadi air baku yang saya gunakan sekarang ini, saya menggunakan air kolam ikan yang ada di bawah sana. Jadi air kolam ikan ini bukan di bioplok teman-teman ya, kolam ikan yang konvensional. Di situ banyak airnya, kami manfaatkan. Akan tetapi cara menggunakan air kolam ini, air yang ada ikannya ini, ppm-nya saya cek itu 75 ppm bawaan air bakunya teman-teman ya. ppm yang ada di air baku kolam ini saya cek di angka 75. Nah, setelah saya gunakan di melon ini dengan ppm yang ada di air baku 75 ini masih normal teman-teman ya. Ini 14 AST sudah setinggi ini. Jadi teman-teman nanti kita akan bisa lihat terus sampai panen apakah air yang saya gunakan sekarang ini, air dari kolam ikan ini akan berhasil atau tidaknya. Kita akan review terus sampai panen nanti. Jadi di sini supaya teman-teman mengetahui bahwa air itu pengaruh atau tidaknya, di sini kita perlu dipraktekkan juga. Barangkali di tempat teman-teman tidak ada sumur, ada kolam ikan, bisa kita manfaatkan airnya, atau sumurnya kekurangan air di masa kemarau, di kolam ada air, di kolam ikan ada air, kita bisa manfaatkan. Akan tetapi teman-teman nanti kita lihat dulu hasil uji coba kami ini menggunakan air dari kolam ikan yang konvensional. Untuk itu, dan saya perlu sampaikan juga kepada teman-teman ya, ada juga yang bertanya, apakah air baku yang ppm-nya tinggi mencapai 250 bisa digunakan untuk tanam melon? Nah, ini jawaban saya bisa ya. Air baku bawaan ppm yang bawaan air bakunya ada di angka 250 ppm. Untuk melon itu masih bisa, masih aman. Jangankan untuk melon, untuk tanaman sayur pun masih bisa. Nah, nanti teman-teman bisa menyetingnya harus di angka ppm berapa kalau air baku itu sudah ada ppm-nya di angka 250. Jadi teman-teman harus tahu, di sini yang sangat sulit untuk memperbedakan ppm air baku itu yang dibawa sama air baku itu ppm-nya mengandung apa. Maka di sini kita tidak bisa menentukan atau mengecek air baku itu mengandung apa. Jadi kalau teman-teman di daerah masing-masing air bakunya mengandung ppm 250, kebetulan ditanam melon, digunakan untuk tanam melon sangat bagus dan subur. Dan ada pula di tempat lain yang menggunakan air baku ppm-nya 250 tidak bagus, pertumbuhannya tidak optimal. Nah, ini sebetulnya teman-teman harus diketahui bahwa perbedaannya itu air baku bawaan itu mengandung apa, unsur hara apa. Kemungkinan yang kebetulan tanam melonnya bagus di air baku yang 250 ppm itu, mungkin di situ air bakunya sudah mengandung unsur N, P, K. Itu kan sudah sangat membantu untuk tanaman. Dan adapun di tempat lain menggunakan air baku 250 ppm untuk tanam melon itu tanamannya tidak tumbuh subur atau optimal, kemungkinan ya kandungan tadi tidak sama.
bukannya untuk mempertumbuh tanaman semakin bagus, malah tidak bagus. Oke, teman-teman semua, itu perbedaan air baku atau bawaan ppm yang bawaan air baku tadi. Baik teman-teman, kita sekarang membicarakan masalah masih di air baku teman-teman ya, air baku bawaan. Nah, di sini kita sebagai pembudidaya tanam melon hidroponik, sebelum kita untuk menanamnya, kita harus tahu dulu standar ppm-nya berapa melon hidroponik ini. Jadi nanti kita akan mengetahui supaya tidak ada apa namanya TAK ya, apa namanya itu tingkat angka keracunannya atau overdosis teman-teman ya. Jadi kita ini harus tahu dulu berapa standar ppm untuk melon di hidroponik. Jadi kita nanti bisa memahami air baku itu berapa bawaan ppm-nya. Nah, kita bahas yang masih 250 ppm teman-teman ya. Nah, di sini nanti bisa kita sesuaikan dan bisa mengetahui di angka 250 air baku itu ppm-nya dengan menggunakan takaran nutrisi standar yang tadi 1750. Nanti bisa kita lihat setelah kita kasih nutrisi di tanaman melon itu, tanaman itu pertumbuhannya seperti apa. Jadi kita nanti bisa mempelajarinya di situ teman-teman ya. Kita langsung praktek. Kalau saya ini langsung praktek teman-teman ya, tidak ikut teori pelatihan gitu di tempat lain. Karena kami selalu praktek ini langsung pribadi ya, sendiri gitu ya. Jadi nanti biar tahu itu kita memang semua pelajarannya itu melihat dari perkembangan tanaman. Nah, itu kuncinya teman-teman. Nah, jadi kalau air baku bawaan ppm-nya 250 tadi, atau ppm yang dibawa sama air baku itu 250. Nah, yang dicampur dengan nutrisi 1750 di waktu sudah generatif teman-teman ya. Di situ kita akan lihat sendiri pertumbuhan tanaman seperti apa. Atau di fase vegetatif, misalnya sama air bakunya 250 ppm dan menggunakan 1000 ppm di fase vegetatifnya, kita bisa juga lihat pertumbuhannya tanaman seperti apa. Apabila nanti setelah kita menggunakan yang air baku 250 ppm itu ditambah 1000 ppm nutrisi yang kita buat, kita racik, itu pertumbuhannya bagus, berarti menjadi 1250 ppm teman-teman ya totalnya dengan air baku bawaan. Berarti kita bisa simpulkan bahwa ppm air baku tadi sudah ada unsur hara yang bisa memenuhi kebutuhan tanaman, bukan sebaliknya. Akan tetapi setelah kita menggunakan nutrisi di angka 1000 di fase vegetatif dan air baku tadi yang 250 ppm-nya, setelah kita gunakan, tanaman itu bukannya tambah bagus perkembangannya, malah tambah buruk. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan juga bahwa air baku tadi itu berlawanan, bukannya mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman, seperti ya unsur N, unsur P, unsur K. Nah, itu teman-teman ya. Itu dengan cara seperti saya ini memang tidak punya alat apa-apa, karena kita di sini menggunakannya atau dengan cara otodidak. Jadi cara-cara inilah untuk kita bisa
mengetahui atau menyiasati tanaman kita supaya tumbuh maksimal, teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman di ahli pertanian atau yang memang lulusannya dari sarjana pertanian ya, sudah lebih tahu permasalahannya. Akan tetapi kami ini hanyalah belajar dengan sendiri, dengan cara otodidak. Jadi hasil perbandingan-perbandingan saja yang saya pelajari. Yang penting pada intinya tanaman kita itu bisa tumbuh maksimal dan hasilnya ya sesuai yang kita inginkan. Nah itu teman-teman ya. Dan memang kalau pendapat saya ini atau cara belajar saya ini tidak sesuai dengan teman-teman yang memang lulusannya atau keluar sekolah atau punya ilmu dari akademiknya, atau yang memang sudah ikut pelatihan di masalah hidroponik, kalau tidak sesuai dengan apa pengetahuan teman-teman, ya saya mohon sarannya dan silakan teman-teman tulis di kolom komen untuk menyampaikan pendapat teman-teman masing-masing. Jadi nanti di kolom komen itu bisa dibaca sama teman-teman yang lain ya, untuk bahan evaluasi atau pembelajaran teman-teman yang lainnya. Dan saya sangat senang sekali kalau memang uji coba atau pembelajaran kami ini banyak teman-teman yang ngomen ada kesalahan atau tidak sesuai, itu sangat bagus sekali untuk pembelajaran kami. Karena kami di sini tidak bisa untuk belajar kemana-mana atau memang tidak ada waktu lagi untuk ikut pelatihan karena kami setiap harinya selalu aktivitas kami di kebun terus. Jadi kami lebih memilih belajar dengan sendiri hasil perbandingan kami ini, apakah tanaman ini bisa kita tanam tumbuh dengan maksimal. Pada intinya, walaupun kita melakukan teori atau pelatihan, ujung-ujungnya kita larinya ke tanaman supaya tumbuh maksimal atau berhasil, teman-teman ya. Cuma dengan caranya berbeda, akan tetapi tujuannya sama. Pada intinya itu, teman-teman. Mungkin itu saja, teman-teman, video kali ini yang saya bisa sampaikan. Di dalam video ini memang masih membahas masalah melon di sistem NFT. Mungkin kedepannya kita akan review terus uji coba NFT ini dengan sistem yang tidak ideal ya. Memang saya sengaja, kalau ideal mungkin mudah tanaman ya, kita tidak ada tantangan atau masalah. Jadi kalau untuk uji coba itu yang supaya ada masalahnya, supaya kita bisa mengetahui masalahnya apa dan solusinya seperti apa. Jadi kita ada pembelajaran. Kalau kita tanam dengan semua, kalau kita uji coba dengan sistem yang semua serba ideal, itu namanya bukan uji coba, teman-teman. Yang saya maksud uji coba itu sistemnya tidak ideal, tapi tanaman bisa tumbuh maksimal seperti sistemnya semua serba ideal atau mencukupi aturan yang ada. Nah itu baru namanya uji coba, teman-teman. Nah kalau uji coba kita goal atau lulus dengan semua sistem yang tidak ideal, nanti kita akan apa istilahnya digunakan tanam melon ini dengan menggunakan semua sistem yang memenuhi syarat. Nah itu kan sudah sangat istilahnya mudah, teman-teman ya, pasti berhasil. Nah disinilah perbedaannya antara uji coba dengan tinggal meneruskan, teman. Jadi maka saya selalu membuat konten itu dengan yang bermasalah supaya nanti teman-teman ketemu di lapangan permasalahannya sama. Nah inilah caranya seperti ini. Karena niat kita ini membudidayakan melon ini atau belajar tanam melon ini, hasilnya saya berbagi atau bagikan ke teman-teman semua supaya bermanfaat. Maksud kami biar teman-teman semua tidak usah
melakukan praktek istilahnya uji coba lagi setelah kami uji coba berhasil. Nah, itu saja teman-temannya. Semoga video kali ini bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang masih belajar ya untuk pemula. Dan kami sarankan untuk para senior itu bisa memberi komen di kolom komen supaya bisa untuk pembelajaran teman-teman kami yang masih belajar, dan kami pun tetap belajar sampai kapanpun tetap belajar. Oke, itu saja teman-teman ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.